Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Herlinda Ratna Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan, Lampung. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video yang bertemakan Forum Diskusi Eksplorasi Konsep Modul 2.1, di mana tujuan pembelajarannya adalah calon guru penggerak dapat menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Selain itu, calon guru penggerak diharapkan mampu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada pertanyaan diskusi 1, yaitu informasi dan fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut. Pada video yang pertama, berisikan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memahami 3 aspek pemetaan, yaitu pemetaan kebutuhan murid, di mana 3 aspek pemetaan kebutuhan murid ini dapat dikelompokkan menjadi kesiapan belajar atau readiness, kemudian minat belajar murid, dan profil belajar murid. Tujuannya, dengan memahami 3 aspek pemetaan tersebut, sebagai seorang guru kita bisa menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita akan membahas satu persatu, yaitu diferensiasi konten, di mana konten merupakan materi yang diajarkan kepada siswa. Pemilihan konten bisa berdasarkan tingkat kesiapan, minat belajar murid, profil belajar murid, ataupun kombinasi antara kesiapan minat, profil belajar murid, serta tingkat kesiapannya. Di sini, Tomlinson memberikan kita alat equalizer yang berguna untuk membantu kita dalam mengukur kesiapan murid. Guru bisa melihat kesiapan belajar murid seperti belajar secara abstrak ataupun belajar secara konkret. Diferensiasi konten berdasarkan minat misalnya dicontohkan. Ketika belajar teks narasi, guru bisa menyediakan teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Sementara itu, diferensiasi berdasarkan profil belajar murid dapat dilakukan oleh guru dengan memahami gaya belajar murid. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran visual, audio, ataupun audio visual. Berikutnya adalah diferensiasi proses, yaitu murid memahami dan memaknai informasi terkait materi yang dipelajari. Di sini ada cara-cara melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu ada 6 proses. Yang pertama, bisa dilakukan dengan kegiatan berjenjang, kemudian menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu untuk murid menyelesaikan tugas, bisa juga dengan mengembangkan kegiatan bervariasi ataupun menggunakan kelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan dan minat murid. Selain 2 diferensiasi di atas, ada juga yang namanya diferensiasi produk. Produk merupakan hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada guru. Diferensiasi produk ini bisa berupa hasil tes, presentasi, diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lain-lain yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam suatu pembelajaran. Di sini ada cara-cara kita dalam menerapkan diferensiasi produk, yaitu memberikan tantangan variasi ataupun beragam, kemudian memberikan murid pilihan bagaimana mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Video berikutnya adalah
Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Di video ini berisikan informasi tentang lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan membuat yang pertama, setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Selain itu, setiap orang di dalam kelas harus saling menghargai. Dan juga, murid harus merasa aman dan menciptakan murid berani ataupun murid yang mau mengemukakan pendapatnya. Selain itu, adanya harapan bagi pertumbuhan, memahami pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Selain itu, guru juga bisa mengajak siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Selanjutnya adalah artikel tentang peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Diharapkan guru memiliki pemahaman yang berkembang secara terus-menerus tentang kemajuan akademik murid-muridnya, agar bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemajuan tersebut. Di sini, di dalam kelas, kita bisa memandang penilaian dalam 3 perspektif, yaitu assessment for learning, yang kedua assessment of learning, dan yang ketiga adalah assessment as learning. Pertanyaan diskusi yang kedua, gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel? Di sini, saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi memerlukan penilaian secara menyeluruh atau holistik, kemudian terus-menerus, dan hasilnya tidak hanya melihat dari hasilnya saja, melainkan bagaimana proses belajar murid tersebut. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajar sangat mendukung keberhasilan murid. Diharapkan guru mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi murid. Kemudian, pertanyaan diskusi ketiga adalah, apakah yang menurut Anda sulit diimplementasikan dan mengapa? Di sini, saya merasa perlu memahami tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda, serta memerlukan usaha yang pastinya konsisten dan dalam penerapan. Serta saya pun membutuhkan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan-rekan guru, kepala sekolah, ataupun orang tua siswa. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah yang masih Anda miliki atau klasifikasi apa yang masih Anda perlukan terkait dengan isi ataupun video tersebut ataupun artikel tersebut? Di sini saya ingin mempertanyakan lagi, apa kelemahan pembelajaran berdiferensiasi dari segi penilaian, dan bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar lebih efektif mengingat adanya keterbatasan waktu dan adanya keterbatasan suatu materi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.